masih ada di sekitaran bisa merapat dan apa ya, lingkaran kita agak dirapatkan biar semakin syahdu dan hangat ini. Itu ya Mbak ya. Ini sudah ada tamu-tamu spesial. Ada siapa ini? Sambil menunggu apa? Mbak-mbak yang di dalam mungkin juga bisa biar kelihatan ribuan gitu ya. Biar kelihatan kalau ada acara gitu teman-teman yang masih ada di atas, di dalam, yang tidak lagi ngapa-ngapain gitu bisa merapat gitu sembari kita menunggu ya dorong-dorong kita, teman-teman kita yang lain nanti pada akhirnya. Itu ya Mas ya. Ini ekonya kayak vokalis dangdut. Nah, emang konsep ya Mas. Kalau konsep nggak apa-apa Mas. Iya. Ekonya di Oke, siap. Nah, gini agak asik. Gitu ya Mas Rehan ya. Siap. Oke. Izin saya mulai ya teman-teman ya. Saya mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya tepuk tangannya teman-teman. Oke. Nah, apa biar ramai, biar hangat, keberkahan itu lebih penting dari keramaian sebenarnya. Ya, karena kita itu sore hari ini itu tidak hanya ngobrol, tapi ada sesuatu yang ini lebih penting daripada diskusinya. Ini adalah semacam syukuran dari pernikahan salah satu sastrawan paling potensial berpengaruh gitu. Dan sebelum mungkin kita mulai kita hormati dulu kepada Mas Heru Salim yang telah datang pada sore hari ini. Ada Mas Toto sebagai tuan rumah yang telah memfasilitasi kita sehingga kita bisa berkumpul bersama. Terus ada Mas Asep Saiful Anwar yang nanti akan memandu diskusi sore hari ini ya. Ada teman-teman juga yang kelihatan maupun yang terlihat maupun yang tidak terlihat gitu. Dan yang spesial yang kita semua hormati dan kita banggakan ada Cak Mahfud Ikhwan dan istri Mbak Silvi yang nggak tahu di mana ini malah nggak saya Mbak orang gitu. Pertemuan ini spesial dan tentunya semua teman-teman yang datang pada sore hari ini yang telah menyempatkan waktu dan waktu dan dan kesempatannya sehingga bisa berkumpul dalam keadaan yang insya Allah berkah. Oke. Malam hari sorry. Karena suasananya udah mulai kelabu senjanya. Untuk mengawali acara pada sore hari ini ya Allah. Sore hari ini kita coba nanti rangkaian acaranya dulu ya. Sore hari ini nanti ada semacam doa syukuran pernikahannya Cak Mahfud. Yang kedua nanti ada testimoni kalau jadi datang orang-orangnya. Ini juga repot ini orang-orangnya Jogja ini. Terus yang ketiga juga nanti akan ada semacam launching ya Cak ini ya, launching buku. Launching atau diskusi? Kan launching ya, bedah buku ya. Bedah buku, diskusi buku terbaru Cak Mahfud, kepikiran dangdut dan hal-hal pop lainnya. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman buat kita biar kita semangat semuanya di sore hari. Dan mungkin ini satu-satunya ya teman-teman acara syukuran pernikahan dibalut dengan mikir itu baru kali ini saya pikir. Dan ini lah indahnya Jogja dan mungkin baru Cak Mahfud yang kepikiran soal kayak gini. Saya juga nggak bayangin ini syukuran pernikahan tapi diskusi gitu. Ini kalau dibawa di kampungnya itu mungkin ini opo. Kalau sama-sama saya sama Cak Mahfud itu merasa jadi saya merasa dekat karena sama-sama lahir dari kultur Pantura, dari ujung utara Jawa. Dan ketika saya membaca novelnya dan konon ini juga yang novel Ulit yang konon Mbak Silvi yang mempertemukan juga dengan Cak Mahfud ada latar belakang itu yang saya pikir Cak Mahfud bagi saya adalah juru bicara gitu, juru bicara Pantura. Bicara orang-orang yang penuh tragedi dan ironi sebenarnya. Dan saya pikir itulah yang saya harus merasa tidak bisa menolak ketika Cak Mahfud mengatakan mengajak kita untuk terlibat di acara ini karena ya kita terwakili dengan karya-karyanya Cak Mahfud. Dan
Saya pikir kita perlu mengapresiasi dengan tepuk tangan yang bersama dengan luar biasa teman-teman. Oke. Dan karena ini udah ada salah satu tokoh literasi Jogja dan karena ini juga temanya itu syukuran seperti adatnya orang Nusantara dan terutama orang Jawa, alangkah baiknya memang satu pernikahan sebagai sebuah pertemuan material dan spiritual itu ben kayak muridnya Irfan Afifi. Ada pertemuan yang Mas Iwan itu pernikahan itu adalah penyatuan antara yang lahir sama yang batin gitu. Malu kita perlu merayakannya Ya, dengan doa dengan harapan-harapan baik, ucapan-ucapan syukur. Dan ini juga kalau orang Jawa itu pernikahan itu kan ada resepsi. Resepsi itu bagian bagi untuk memperkenalkan publikasi lah ya. karena hari ini publikasi bagaimana seseorang itu sudah mempunyai pasangan, agar kemudian orang itu bisa satu saling mendoakan, kemudian juga bisa mendudukkan positioning ini bahwa saya sudah punya pasangan. Wah. Nah, itu pentingnya acara sore hari ini dan ini signifikansinya. Saya pikir itu ya. Iya. Jadi kalau orang Jawa ada resepsi, kalau Cak Mahfud konsepnya diskusi, dan mungkin ini bisa dimaknai sebagai resepsi juga sebenarnya gitu. Makanya karena ini konsepnya juga resepsi, maka alangkah baiknya sebelum kita nanti melompat ke acara-acara selanjutnya, kita mungkin awali dengan apa ya, kalau orang Jawa itu ngomong ular-ular dan sekaligus juga doa, petuah-petuah baik pernikahan untuk kedua mempelai yang akan disampaikan oleh nanti Mas Kiai Khairul Salim, sekaligus juga nanti doa untuk kemudian mengawali acara kita, doa buat Cak Mahfud tentunya gitu ya kita semua gitu. Dan mungkin selanjutnya kita panggil semua, kita persilakan kepada Mas Khairul Salim untuk bisa ular-ular memberikan sepatah dua patah kata nasihat-nasihat baik untuk kedua mempelai dan sekaligus nanti doa untuk membuka acara kita. Kepada Mas Khairul Salim, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Mas. Tepuk tangannya teman-teman. Boleh duduk. Boleh duduk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak silau ternyata. Geser Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya kira kita bersyukur karena bisa berkumpul di sini ya. Jadi saya itu mengikuti banyak peristiwa pernikahan aktivis gitu. Jadi kalau disusun setiap aktivis itu satu artikel, itu mungkin bisa ada 10 atau 12 aktivis-aktivis yang kalau saya sebutkan cukup terkenal sebenarnya di dalam sejarah Jogja, yang menikahnya itu unik-unik gitu. Dan salah satunya mungkin yang hari ini ya, yang kita syukuri saudara Mahfud Ikhwan dan Mbak Selvi. Jadi selamat dulu saya ucapkan, karena pernikahannya sudah lama, yang hari ini kita syukurannya ya. Yang terhormat tentu saja Mas Koto dan Mbak Sukma yang menjadi tuan rumah, juragan jual buku sastra. Meskipun sebenarnya nggak semua buku sastra yang dijual di sini. Ada juga kronik penculikan 98 ada. Jadi nanti kalau saudara punya karya dijual di sini, berarti buku sastra gitu. Kalau ada yang protes, ini harusnya nggak boleh dijual karena bukan buku sastra. Ya biarkan Koto menjelaskan gitu loh. Oke, teman-teman sekalian yang hadir di sini, ini sebenarnya banyak yang hadir ya, tapi mungkin mereka mengira boleh telat gitu loh. Padahal enggak. Saudara-saudara sekalian, saya diminta untuk memberikan ular-ular. Setelah saya cek, ular-ular itu ternyata nasihat ya. Wah, berat itu sebenarnya. Pertama itu karena Mahfud dan Selvi saya kira sudah tidak lagi
penting untuk mendapat nasihat. Karena mereka menikah di usia yang sangat matang, saya kira ya, sangat dewasa. Nah kalau sidul bersaudara itu penting gitu. Bahkan 2 jam pun nggak cukup itu. Nah kalau Mas Mahfud saya kira tidak penting lagi, karena maksudku mereka sudah sangat matang ketika memutuskan menikah gitu. Ketika memutuskan untuk hidup bersama. Jadi nggak perlu nasihat gitu. Yang kedua, memang kadang-kadang orang juga memberi nasihat bukan hanya secara psikologis, tapi juga mungkin ekonomi atau apa. Nah, dalam hal ini pun saya kira Mahfud dan Silvi nggak butuh juga gitu. Saya kira mereka di dalam kondisi yang sangat baik, meskipun mungkin tidak bekerja tetap, tapi kayaknya ngamennya nggak habis-habis. Gitu. Karyanya masih terus mengalir. Gitu. Jadi nggak penting juga saya menasihati nanti kamu ekonomi itu harus begini gitu. Nanti malah dibaliknya, memang sampean begitu Mas. Jadi nggak ada hal yang penting kita nasihati dari dua pasangan ini. Justru seharusnya kita yang mendapat nasihat dari keduanya. Gitu. Ya, jadi ini beda. Kalau sidul bersaudara ya saya kira 2 jam pun nggak cukup, so harus nasihatnya banyak sekali. Meskipun sampai sekarang belum berani kan mereka kan. Saya dulu menikah di usia 25 tahun, itu saya mendengarkan nasihat itu, ya beneran nasihat, beneran itu. Karena ternyata sehari 2 hari setelah menikah, saya tahu bahwa, wah menikah itu ternyata berat ya ternyata gitu. Baik. Biar ini kayak ular-ular ya. Saya ingin mengingatkan satu istilah di dalam Quran, yang saya kira indah sekali. Ya. Saya nggak tahu apakah di Alkitab atau di kitab yang lain ada gitu. Quran itu menyebut pernikahan itu misakan goliza gitu. Jadi perjanjian yang kuat gitu. Itu terjemahannya Quraisy Shihab. Tapi Hamka itu membuat terjemahannya begini, perjanjian yang berat. Jadi kalau satunya misalkan Goliza itu perjanjian yang kuat, Hamka menerjemahkannya perjanjian yang berat. Gitu. Jadi maksudnya kalau Quran menggambarkan pertemuan perempuan dan laki-laki dalam satu ikatan pernikahan itu misalkan Goliza, perjanjian yang kuat. Terus kami juga akhirnya menempuh jalan yang sama, jualan kata-kata, cuma bedanya dia di jalur klasik, saya di jalur pop gitu.
Dan meskipun kami sering ya, Mahfud itu sering ngejek-ngejek saya lah dalam soal pilihan-pilihan ideologis, karena saya sangat tidak ideologis. Tapi selalu ujung-ujungnya setiap kali ada sesuatu saya ngobrolnya ya sama Mahfud. Maka sebenarnya kemarin itu kesempatan yang sangat seharusnya saya hadiri, tapi saya sedih sekali. Begitu balik ke sini dan seterusnya saya harus kemana-kemana. Kemarin mau janjian aja, ibu saya sakit ya agak lama gitu, saya harus mengawal terus. Dan akhirnya kemarin itu sebenarnya rencana saya itu mau saya ajak gibah Put Ikono koncone adewe kok bermasalah ya gitu kan. Baru kemudian kira-kira gue tak ajak nyate isih entuk ora bojomu. Karena kan Pak Put pasti masih magang nih ya, kehidupan untuk kompromi rumah tangga itu masih magang. Jadinya kira-kira entuk ora gue tak ajak nih. Nah, ternyata nggak boleh gitu kan, saya mau ketawain suaminya. Akhirnya jalan tengahnya adalah datang ke sini, dan ini kesempatan yang sangat saya tunggu puluhan tahun dan sangat membahagiakan kita semua. Selamat menjalani hari-hari yang berat, Bud. Diajari Irfan itu agak telat ya, setelah sekian waktu menjalani kehidupan pernikahan yang memang berat. Dia itu ngomongnya kayak gini, yang namanya kenapa pernikahan itu separuh agama, itu karena kalau kita urusan sama Pak RT, urusan stempel, ya urusannya itu. Kalau sama dosen urusannya KRS ya cuma itu. Tapi sama bayaan setiap saat, yo enggak urusannya yo belanjanya Pak besok piye gitu kan, terus kayak dicawi gitu ya, akhirnya ya seperti itu. Saya nggak tahu, mungkin kalau Mahfud lebih adiluhung tentu saja ya, tapi proses istilah Kalau ngomong ke derajat setidaknya ya Put selfie selamat. Saya berbahagia sekali secara personal dapat saran dari istri, mohon maaf gak bisa datang karena mengawal ibu saya juga, dan mari kita jalani sore ini dengan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal atas tadi sambutan dan ular-ularnya sedikit. Sudah datang Mas Alfi di hadapan kita semua, mungkin langsung saja kalau Mas Alfi bisa ngasih sebatang dulu lah. sebatang ya. Mas Dodo ya, Pak Dodo, ini request Pak Dodo. Mas Dodo yo Ayo Pak Dodo yo. rakyat iki. Pengalaman kuwi mau 5. Yo ora apa-apa. Apa Pak? Ayo Pak. Mau ya apik, mau 5 ki apik. Oke. Ya ora apa-apa. Buktikan kamu bisa mempengaruhi Mahfud ora? Oke. Ayo Mas Dodo, yo Mas Dodo. Yo. Iya, aku. Wes ayo. Ayo Pak Dodo yo, Pak Dodo. Ini kita beri tepuk tangan yang hangat teman-teman untuk Pak Dodo Hartoko. Kan enggak harus tentang pernikahan, tentang Monggo Pak Dodo. Tentang sama-sama rumit ini. Tentang kerumitan. Terima kasih. Saya sebenarnya waktu Mahfud mau nikah itu saya janji datang ke Bandung. Saya cocokkan, Put, aku njaluk undangan nih Put. Karena saya pikir itu peristiwa yang lain, seperti ditemukannya candi di belakang UI. Ini bagaimana mencari peradaban baru itu ya, Mahfud itu ya, saya pikir seperti itu. Dilala pas tanggal itu, aku saya diundang dinas. Oh, penting lah. Penting, bukan, saya tidak mengatakan pertemuan sana lebih penting, tapi saya nggak bisa hadir, tapi saya mengikuti terus akhirnya dapat cerita. Saya kira ini bagi saya peristiwa penting buat Mahfud yang menurut saya keren sekali. Terus Mahfud sempat cerita, terus hebatnya Mahfud mungkin karena dia terlatih sendiri gitu ya. Enggak, jarang-jarang loh orang nikah terus banyak kan harus menyelesaikan pekerjaannya di luar. Jadi Mahfud itu cuma berapa hari put mantenannya Mahfud aja peringas ya. Tapi akhirnya kemarin mbaknya pulang, saya senang sekali. Terus saya sempat WA rencana mau ke rumah, tapi ternyata sedang merencanakan acara ini. Saya pikir ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk Mahfud dan mbaknya. Tapi saya dengar istri Mahfud itu juga tidak jauh dari kantong-kantong budaya, karena saya dengar dulu sempat lama di Studio Hanafi Mbak ya. Saya kenal baik sama Studio Hanafi.
Terus juga saya pikir Mahfud menemukan partner secara ideologis dan intelektual sama. Nah, kowe kan bojomu ketemu supir. Betul. Kowe iki jadi berarti dipaksa digagaki. Kamu itu Kowe iki sapa? oh supir yo. Ya. Supir sing entuk barokah. Jadi mau supir ya. Supir itu kan, supir sing bejo wae. Jadi saya pikir terima kasih. Kami teman-temannya Mahfud Mbak, jadi kami sering ngobrol apa-apa sama Mahfud. Saya pikir juga senang Mahfud mendapatkan teman dalam arti teman yang nggak sekedar diajak ngobrol, tapi bagus juga. Saya pikir itu ya, saya pikir itu aja. Saya terus terang senang sekali acara hari ini Mahfud, dan barangkali jarang terjadi juga sebuah selamatan pernikahan tapi dibikin acara bedah buku. Itu kan intelektual banget gitu. Kowe ra tekan mikir kaya ngono. Kayak ora bakal tekan wong sing ngomong dua duit. Saya pikir kita Pak Haji. Saya pikir ini luar biasa sekali acaranya Mahfud, luar biasa. Dan saya kira ini akan dikenang sama teman-teman bagaimana, dan teman-teman juga menunggu memang cepat menyebar Mbak acara begitu Mahfud, karena nggak pernah ada cerita, nggak pernah juga saya memantau terus Facebooknya Mbak, kok nggak pernah upload. Biasanya kalau orang seneng tuh upload toh Mbak, kok orang wah taruh po yo. Ya kan kayak di film-film itu kan taruh. Saya pikir itu Mbak, saya senang sekali. Dan waktu sempat ketemu waktu itu dia jadi pembicara salah satu aktivis IAIN ya, sebelum dia berangkat. Saya sempat menemui dia di daerah Ambarukmo sebelum dia sehari. Terus saya dapat kabar pas itu ibunya meninggal, bapak meninggal Mahfud. Saya itu emosional cedak orang kayak bajingan kan membolak. Jadi saya ada di peristiwa itu. Saya juga waktu itu saya waktu itu meyakini dia, terus dia cerita mbaknya harus pergi. Kan belum sempat, posisinya kan tidak di Bandung waktu itu. Nah, personalnya aku ngerti. cerita wae. Saya kira kita patutlah teman-teman senang Mahfud akhirnya menemukan pasangannya. Saya kira itu nanti suatu saat bisa menjadi contoh. Ya tahu bahwa contoh karena memang Tuhan menciptakan untuk berpasang-pasangan. Ini minggu ayatnya. Jauh dari pohonnya. Saya kira itu saja Mbak. Selamat datang di nanti paling Mahfud itu gampang melacaknya Mbak, beredarnya kalau nggak sini nggak dia nggak terlalu jauh Mbak. Teritorinya itu serius ya, kantong-kantong kebudayaan, kantong-kantong di mana ilmu itu diperoleh. Mahfud ada di situ. Kalau dia beda. Kalau nulis apa kayak harus, kalau bedanya dia publik harus tahu. Kalau dia iya kan. Jadi saya kira itu Mbak. Biasanya dia di pojok, atau kalau kami ketemu biasanya di kopi Blandongan Mbak. Kami sering biasanya nanti Abibi nyusul. Kami biasanya di kopi Blandongan. Paling ya sekitar kita ngobrol apa-apa. Jadi kalau suaminya hilang ngelacaknya ke sana-sana. Jadi mudah. Tapi saya kira Mahfud satu langkah dari rumah selalu akan izin. Betul. Lah kan supir. Akan patuh karena dan kok saya pikir Mahfud senang sekali saya lihat, walaupun waktu awal menikah mbaknya harus menyelesaikan pekerjaannya, tapi raut wajah Mahfud itu kelihatan auranya itu senang. Saya kira wajar karena menunggu puluhan tahun. Lah kan
saya pikir itu apa manusiawi. Buat kowe kok guyang-guyu dhewe to, Bud, aku ngene. Tenane. Dia senang. Saya pikir itu. Dan ternyata teman-teman yang hadir di sini juga ikut senang merasakan apa energinya Mahfud. Ternyata akhirnya toh Mahfud punya istri juga. Ya kan pada akhirnya kan dapat istri setelah sekian lama. Saya kira itu dulu. Saya kira terima kasih Mas. Sekali lagi Mbak, selamat datang di keluarganya Mas Mahfud. Artinya keluarga yang lain terima kasih untuk dan ya mohon maaf kalau ada kekurangannya Mahfud. Ya. Ini ragam kan kita sebagai keluarga ya kan ratakan. Jadi kalau kurang lebihnya Mahfud dimaafkan. Saya kira itu. Terima kasih untuk Pak Sudo, tepuk tangannya. Selanjutnya dan Mas Afi sudah datang di tengah kita semua, bisa ngasih dua patah kata juga untuk menyambut syukurannya Mas Mahfud pada sore hari ini. Monggo Mas Afi. Katanya paling senior ya. Paling Salim mana ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahfud, Selfie, selamat menempuh hidup baru. Mau cerita sedikit. Jadi pernikahan Mahfud dan Selfie itu sebenarnya itu kejutan akhir tahun ya. Akhir tahun betul. Karena gini, saya itu tidak pernah menyangka Mahfud itu akan berkeluarga. Ora tahu kerungun beyang. Jadi tiba-tiba ada WA masuk, dan mohon doanya saya mau menikah. Saya pikir itu bercandaan, tapi saya tahu Mahfud itu kalau bercandaan serius. Nah, ini katanya bercandaan tenang, tapi ternyata serius. Dan saya tanya, sama siapa Bud? Pasti sudah kenal. Dan dia kasih nama. Saya sudah kenal lama dengan Selfie di Facebook. Kalau ketemunya baru kali ini. Cuman kita mungkin sudah kontak-kontak ya. Karena ya tadi Mas Dodo bilang Selfie ada di Hanafi kan. Dan ya saya lalu bilang sama Mahfud, ya selamat berbahagia Mahfud. Cuman gini, saya mau kasih ular-ularnya dikit pengalaman berkeluarga. Karena kita paling senior selain dari Mas Salim. Saya sudah berkeluarga hampir 25 tahun. Nah, yang menarik sebenarnya dari Mahfud itu, dia cerita, kalau teman-teman lihat novel-novelnya ya, cerita-cerita romantik itu banyak gitu kan. Jadi kayak wong wis pasih yang-yangan gitu loh. Apalagi itu apa ya, kambing dan hujan, wah intrik-intriknya apa. Tapi yakinlah itu cuma cerita. Nah, Mahfud tiba-tiba itu tidak mengalami fase pacaran. Jadi itu ada keuntungan. Karena apa? Ketika pacaran itu ternyata impian, kenyataan tidak sesuai dengan itu. Ketika kamu menikah itu berbeda. Saya mengalami 7 tahun pacaran, kenyataan setelah itu ya beda. Dulu saya mau pergi mau apa ya diam aja. Kalau sekarang itu baline capiro. Terus nanti kunci di luar. Begitu. Merakokan gaji. Nah, Mahfud tidak mengalami hal itu. Jadi ini sebenarnya ada untungnya juga Mahfud dan Selfie. Untungnya kalian itu tidak punya semacam apa ya? Ekspektasi. Ya, jadi nanti langsung ada kenyataan di depan kalian. Jadi nanti negosiasinya langsung. Kalau dulu tuh ternyata negosiasi hapus-hapusan. Gitu. Apa ya, kalau untuk nanti konseling keluarga bisa tanyakan ke saya nanti. Jadi kalau ada, jadi gini, kalau proses pacaran atau tidak itu kan sebenarnya ada orang yang 7 tahun pacaran akhirnya nggak bisa menikah, ada yang ketemu sehari akhirnya bisa menikah. Nah itu seperti tadi Dodo bilang, manusia itu sudah dijodohkan. Jadi percayalah pada Allah, gitu, bahwa jadi jomblo-jomblo ke ojo anu ya. Aja merasa putus asa.
Mahfud lama jomblo dulu, akhirnya juga ya saya Mas Hanta jangan senyum-senyum, santai aja Mas Hanta. Politically incorrect ini. Nanti ketemu gitu. Jadi lali aku mau ngomong apa we. Tapi intinya karena gini, pernikahan itu sakral, jadi rasa digojek ya, kok dodok ya seneng gojekan gitu. Karena buat saya sama kasusnya dodok pernikah aku ya kaget loh. Harap rabi bro, tuh harap rabi nih. Karena saya juga nggak menyangka dodok akan menikah juga. Toh akhirnya bertahan lama loh. Jadi ada contoh, bahkan ada yang pacaran berlama-lama malah menikahnya hanya setahun 2 tahun. Dodok itu bertahan lama, nggak nyangka itu. Menyimpan rahasia. Itu. Kadang-kadang bagi-bagi sama saya ya. Ngono nih. Gitu. Jadi ya sekali lagi lah selamat lah buat Selfie dan Mahfud itu kan. Selamat datang juga buat Selfie di Jogja. Sebenarnya saya sedikit tahu latar belakang dari Selfie, bagaimana kegiatan beliau di dunia literasi. Jadi ketika sama seperti Dodok bilang tadi, ini adalah partner yang pas buat Mahfud. Kita tahu mungkin teman-teman semua paham, walaupun mungkin sok paham juga kayak saya itu, bagaimana karakter Mahfud itu, kekerasan hatinya, susah negosiasinya. Karena ada sesuatu kadang-kadang memang Mahfud kayaknya butuh seseorang untuk menegosiasikan hal-hal yang sebenarnya dia butuhkan, tapi dia tidak bisa negosiasi. Contohnya Mahfud ke Arab jadi bintang film rak sido. Nah itu sebenarnya nanti kalau ada Mbak Selfie itu bisa menegosiasikan. Karena secara karir, secara masa depan katanya cerah. Cuman belum dikapital dengan maksimal gitu. Dia nggak butuh marketing. Loh, sekarang itu dunia pencitraan. Iqbal itu udah lolos gitu kan. Saya itu sering mangkal sama dia itu tuh. Kejadian buruk pun bisa jadi keuntungan buat Iqbal itu kan. Nah itu susah dicontoh itu. Dan sebenarnya sesama Muhammadiyah saya akan memberikan doa-doa gitu kan. Cuman di sini ada Mas Hairul Salim, doanya mesti luwih dawa dan luwih manjur gitu. Udah, berarti nggak usah doa lagi ya. Ya udah gitu aja, sekali lagi Mahfud, Selfie selamat menempuh hidup baru. Selfie selamat datang di Jogja. Rasa kaget tadi udah pesan-pesan kalau Mahfud hilang kemana itu gampang. Carinya gampang gitu kan. Gitu. Oke, begitu aja teman-teman. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfi atas petuah-petuah baiknya. Oke teman-teman, untuk apa ya, nanti kita sebelum diskusi dari wujud syukur dari acara ini, ya nanti mungkin ada petuah lagi, tapi ada sedikit makanan ya. Ada teman-teman makanan sajian, mungkin teman-teman bisa sembari nanti kita mendengarkan diskusi, bisa teman-teman dipersilahkan masuk ke dalam, itu ada makanan-makanan disajikan untuk kita semua bisa menikmati bersama. Wujud syukur dari pernikahan Mas Mahfud dan Mbak Selfie. Gitu ya Mas Goto ya. Oke teman-teman, dipersilahkan ada sajian makanan gitu, dan sembari mungkin bisa langsung sweet aja ya, sembari diskusi ada teman makan, kita langsung makan di dalam, nanti makan di luar boleh. Oke gitu, teknisnya agak gitu, dan kita lanjut ke acara selanjutnya, melanjutkan acara yang tadi belum ada, ini saya kebetulan MC-nya. Jadi belum saya tutup ini. Tadi ada pesan dari belakang untuk memberi sepatah 2 patah kata juga untuk melanjutkan acara yang sesi yang pertama gitu, karena ini spesial, ada kedatangan Pak Edi dan nanti ada Mas Eka. Tapi sebelum nanti diakhiri penutup dari Pak Edi, saya memanggil Mas Eka dulu lah, untuk yang lebih muda untuk mengantarkan, memberi, karena sudah nasihat ya, terlanjur ditulis di pamflet dan ternyata munculnya belakang. Jogja banget ini. Ayo Mas Eka bisa memberi pengalaman menariknya atas acara dan mungkin juga pengalaman pernikahan. Mas Eka, wah ini juga senior, tokoh muda literasi Jogja. Mas Eka.
Ya, assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Pertama saya minta maaf karena terlambat ya. Tadi saya kira tuh diskusi buku dulu baru kemudian acaranya, ternyata kata dulu acara dulu terus disambung diskusi. Agak aneh juga Cak Mahfud nih, lagi happy kok malah diskusi buku. Saya tidak banyak bicara ya, tadi sudah kayaknya diwakili Mas Halim sama Uda Alfi. Yang jelas sebagai teman, saya kira saya cukup senang, benar-benar senang dengan status baru Cak Mahfud. Jadi kalau Mbak Agnes tahu, salam kenal ya Mbak ya. Jadi beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu gitu, itu pertama kalinya saya lihat Cak Mahfud datang ke rumah dengan wajah yang beda. Dia optimis gitu, percaya diri gitu. Biasanya kan yang gitulah wajah-wajah penulis gitu, pusing. Tapi kali itu dia benar-benar datang dengan percaya diri, wajahnya sumringah dan dengan sangat yakin, Eka, aku mau menikah nih. Itu saya kira kabar yang bikin shock sekaligus menggembirakan ya, karena sebelumnya kami tidak pernah membicarakan itu dan tiba-tiba Cak Mahfud mengabarkan itu. Yang kedua, dia sebenarnya ngasih clue untuk tolong jangan bilang siapa-siapa dulu, jangan kasih tahu teman-teman yang lain gitu. Tapi saya tuh dengarnya itu nada seperti seolah bilang tolong kabarkan teman-teman yang di utara. Jadi silakan kalau mau dikabarkan. Jadi pas sore-sore saya nongkrong di rumahnya Kali sama Agus, ada Prima. Saya bilang, Cik, kamu udah dengar kabar Cak Mahfud? Cuma tanya begitu sih, tapi kayaknya Cik Prima mungkin sudah langsung tahu kenapa mau menikah. Ya udah, habis itu tersebar dengan sendiri. Jadi saya kira tahun lalu jadi tahun yang spesial buat Cak Mahfud. Dan kami juga teman-teman kalau lihat status-status ketika Cak Mahfud kemarin menikah, banyak yang ikut merayakan gitu. Selamat buat Cak Mahfud. Kita tidak lagi harus ngobrol berdua di warung kopi karena sekarang Cak Mahfud sudah ada temannya ya. Jadi Cak Mahfud sudah ada pendampingnya. Paling kedepannya mumpung di sini ada banyak penerbit, kayaknya Cak Mahfud harus lebih produktif. Karena bagaimanapun nanti kebutuhan rumah tangga beda dengan ketika sendiri ya. Itu aja sih. Selanjutnya nanti biar Pak Edi dan yang lain. Sekali lagi selamat buat Cak Mahfud dan Mbak Agnes, semoga sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eka Potter yang telah memberikan sepatah dua patah kata. Selanjutnya mungkin ini sudah pamungkas dan nggak ada salahnya saya mintakan doa juga kepada Pak Kiai Edi. Nggak apa-apa, doa banyak-banyak agar benar-benar acara pada sore hari ini benar-benar memberi manfaat, berkah, dan terutama doa-doa baik untuk pasangan baru Cak Mahfud dan Mbak Selvi. Kepada Pak Edi, waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore para sesepuh, para senior dan macam-macam ya pada kumpul di sini. Sebentar, saya pengen cerita sedikit nih. Pertama, saya sampai ke sini tuh nyasar berkali-kali. Nyaris putus asa. Kayaknya pulang aja deh saya gitu ya. Tapi kok dilala lihat mobilnya Mas Salim, gini akhirnya sampai sini. Masuk ke sini itu saya terus terang apa ya, kayak kaget, kagum gitu ya. Ini orang-orang berjuang literasi itu segini ya yang berjuang gitu. Dahsyat betul ya. Ya semoga semangat ini terus berjaga lah ya, terus berjaga semuanya, dan terus nanti ada generasi penerus-penerusnya lah ya. Itu yang pertama. Karena itu saya turut mendoakan melihat gayanya acara sore ini, semoga Mas Indrian Koto dan keluarga ini terus menjadi salah satu gawang literasi Indonesia. Oke, yang kedua tentu saya turut berbahagia atas pernikahan Cak Mahfud dan istri, dan selalu mendoakan semoga diparing keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nanti kalau diparing keturunan anak-anak yang mantap lah ya, semantap bapak ini bisa malah lebih kan begitu ya. Itu doa-doa saya kira ya, dan juga doa-doa teman sekalian.
Oke teman-teman sekalian, saya kira itu ya cukup ya. Ya, terus doanya udah bareng-bareng semua ini. Pokoknya begitulah doa kita. Semoga Cak Mahfud dan keluarga diakurkan terus sampai akhir hayatnya, diparing keturunan-keturunan yang mulia dan keren lah ya, dan membawa manfaat masalah buat kita semua, termasuk di dalamnya di dunia literasi. Saya kira itu doa baik kita bersama. Terima kasih, selamat buat Cak Mahfud, selamat buat Mas Indrian Koto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas sambutannya dan petuah-petuah baiknya dan doa baiknya. Dan saya pikir itu adalah izin dari acara panjang kita yang telah kita mulai sejak sore tadi, dan ini waktunya surup. Kata orang Jawa, waktu itu waktu baik untuk merenung dan berdoa. Maka dari itu sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mas Koto atas ruang dan tempatnya dan semua fasilitas yang telah diberikan untuk kita. Kedua untuk Mas Mahfud yang telah memberi kesempatan saya secara pribadi dan teman-teman semua untuk bisa bersilaturahmi bersama, mengumpulkan orang-orang keren di tempat yang sangat mewah ini, mepet sawah. Tapi tadi seperti kata Pak Edi bahwa ruang ini menjadi satu penanda yang baik untuk kita teman-teman yang bergelut di dunia literasi, bahwa Jogja ya kayak gini gitu, ada semangat-semangat kecil yang perlu kita rawat, perlu kita jaga, dan yang pasti acara Pak Mahfud, Mas Mahfud ini juga memberi kesempatan kita untuk saling bersilaturahmi, saling bersapa satu sama lain antar generasi, dari yang paling muda seperti saya kepada para senior-senior literasi di Jogja, sehingga itu saya pikir menjadi poin penting. Dan selanjutnya terima kasih juga kepada Mas Asep yang telah tadi menghantarkan, menemani kita dalam diskusi pada sore hari ini. Dan terakhir, terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Saya minta tepuk tangan yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada senior-senior yang telah datang. Semoga ini menjadi satu awalan yang baik untuk kita saling menyambung rasa, menyambung silaturahmi, dan menumbuhkan semangat-semangat baik di masa yang akan datang. Sekali lagi, doa terbaik untuk Cak Mahfud dan Mbak Selvi, dan dari kami, saya Abdul Rahman dan mewakili adik saya Abdul Rahim, mengucapkan minta maaf apabila dalam menghantarkan acaranya ada kurang lebihnya. Dan terakhir, kita bisa lanjutkan dengan sharing secara formal, dan teman-teman yang belum menikmati hidangan bisa dipersilahkan masuk ke dalam, masih ada makanan, ada teman-teman bisa menyantap hidangan yang telah disediakan. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Sneak peek. Apa? Isi live. Ini biar anak-anak dokumen. Jadi dicekel ngene. Yo, rapopo. Lumayan. Yo ora tekan 1000. Siap. Nuwun. Gile. Ketutupan. Apa? Oh pasti. Duluan kita. Iya. Lu lagi dia. Halo Mak Ira. Ini live IG, Mak. Oh, orang. Oh, halo Bang. Dokumenter. Pak Edi. Mas, aku belum minta nomor dulu Mas. Belum anu ya. Blok enggak menangi. Bagaimana Bapak Riko? Ini live loh Mas. Saya.
Gue ya.